Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga hari ini diberi kesehatan dan juga diberi kenikmatan dari Allah SWT. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Pendidikan Ekonomi FKIP Hamka. Dan di sini saya akan membawakan tentang materi APBD. Di mana APBD ini merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oke, kita next. APBD. Di sini saya akan membahas tentang indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari APBD. Itu ada 4 poin, teman-teman. Ada 4 poin. Dan di mana itu yang pertama ada pengertian, fungsi, dan tujuan APBD. Kedua, sumber penerimaan daerah. Yang ketiga, jenis-jenis belanja daerah. Yang keempat, mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pengertian APBD atau bisa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Diingat ya teman-teman, untuk APBD kepanjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut UU nomor 13 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Poin yang kedua, APBD terdiri dari anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jadi, secara umum, APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD yang berisi pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode, yaitu 1 tahun. Jadi, bisa dilihat ya teman-teman semua, urusannya APBD ini hanya satu periode kepengurusan daripada DPRD-nya sendiri, teman-teman. Oke, saya lanjut. Di sini ada materi fungsi APBD. Yang pertama itu ada fungsi otoritas, yang dimana anggaran daerah menjadi dasar untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Poin yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya. Ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran daerah sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, itu ada fungsi alokasi, yang dimana anggaran daerah diarahkan untuk membagi proporsi anggaran guna mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, dan tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu ada fungsi distribusi. Anggaran daerah menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan dan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Anggaran daerah yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi guna mencegah inflasi. Gitu teman-teman. Jadi ada 6 poin fungsi daripada APBD. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tujuan APBD. Jadi APBD itu disusun sebagai pedoman rencana pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah yang tadi saya sebutkan di slide ketiga atau keempat gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu meningkatkan transparansi dan bertanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas mengenai pendapatan dan pengeluaran selama satu periode atau 1 tahun. Yang kedua, mengurangi kerugian. Dengan adanya APBD, maka tingkat kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dicegahkan atau dihindarkan. Gitu teman-teman. Untuk tujuan APBD. Oke, kita lanjut.
Sumber pendapatan daerah. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah, yang dimana ada 3 poin di dalamnya. Pertama ada pajak daerah. Pajak daerah ini seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, gitu teman-teman. Yang kedua itu ada restribusi daerah, seperti area parkir, terus kebersihan, dan retribusi pasar. Ketiga itu ada pengelolaan kekayaan daerah. Jadi pengelolaan kekayaan daerah itu seperti pengelolaan tempat wisata daerah. Kalau di Jakarta Timur itu seperti di Taman Mini gitu teman-teman. Oke, buat yang nomor 2 itu namanya ada dana perimbangan. Ini terdapat 4 poin teman-teman. Yang pertama itu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak. Yang kedua, dana bagi hasil yang bersumber bukan dari pajak. Yang ketiga, dana alokasi umum. Yang keempat, dan juga dana alokasi untuk khusus. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, terakhir ada sumber pendapatan daerah. Ini ketiga itu pembiayaan. Yang dimana terdapat 2 poin. Pendapat hibah dan pendapatan dana darurat. Yang dimana pendapatan hibah ini, kalau hibah kan sifatnya sukarelawan ya, yaitu pemberian sukarela yang diberikan pada pihak swasta maupun pihak negeri. Itu teman-teman. Yang kedua, itu ada pendapatan dana darurat. Dana yang diberikan pemerintah ketika terjadi keadaan darurat seperti adanya bencana, seperti yang ada di Bogor yang kemarin, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis belanja daerah berdasarkan kelompok kerja. Kelompok belanja tidak langsung. Belanja yang tidak memiliki kaitannya langsung dengan program kerja kegiatan. Seperti halnya belanja kegiatan pegawai, yaitu gaji PNS. Yang kedua, bunga atau pembayaran utang. Ketiga, ada subsidi. Keempat, ada hibah atau transfer sosial ke daerah lain yang tadi saya sebutkan teman-teman. Yang kelima, ada bantuan sosial juga. Dan 6, belanja bagi hasil daerah ke pusat. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada jenis-jenis belanja daerah berdasarkan kelompok kerja. Kelompok belanja langsung, belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah seperti perjalanan dinas atau pembangunan infrastruktur daerah. Seperti itu, teman. Oke, berikut ini adalah mekanisme penyusunan APBD, yang dimana pemerintah daerah yang bisa disebut gubernur, wali kota, dan bupati menyusun nih rencana pemerintah daerah atau RAPBD yang diajukan kepada DPRD. Nah, lalu di RAPBD ini disidangkan teman-teman bersama dengan pemerintah daerah juga, dan ini bersifatnya bisa ditolak atau bisa diterima. Nah, tapi buat ditolak ini dalam artian bisa menjalankan APBD di tahun yang lalu, jadi yang tahun sebelum kepengurusannya, dan juga diterima menjalankan APBD melalui peraturan daerah. Berarti yang baru dong teman-teman. Lalu dari sini kita bisa lihat dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan, yaitu kepada pemerintah daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, di sini ada poin teman-teman. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD pemerintah daerah adalah gubernur, wali kota, bupati, dan DPRD. Itu teman-teman. Catat poinnya. Oke, selanjutnya ada pengaruh APBD terhadap perekonomian. Itu ada 4 poin. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi daerah. Yang ketiga, mendorong investasi baru untuk mensejahterakan kehidupan rakyat
sehingga dapat memperlancar distribusi pendapatan. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Ya, terima kasih buat partisipasinya teman-teman dan juga pembelajarannya. Saya harap pembelajaran di hari ini dapat dicerna baik-baik dan menjadi bekal teman-teman untuk di masa depan. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.